Halo Sobat YouTube dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Abigail. Film yang dirilis pada tahun 2024 ini menceritakan tentang sekelompok orang yang dijanjikan akan mendapat bayaran 50 juta dolar, di mana mereka diperintah untuk menculik seorang gadis berusia 12 tahun. Yang mana tanpa mereka sadari, ternyata gadis yang mereka culik adalah seorang vampir yang sangat ganas. Bagaimana ceritanya? Oke, langsung mari kita mulai. Film dibuka dengan seorang gadis penari balet berusia 12 tahun bernama Abigail yang sedang berlatih sendirian di gedung teater. Namun di luar ruangan, Abigail diawasi oleh sekelompok 6 penjahat yang berencana hendak menculiknya. They tell you whose house this is? Selesai menari, Abigail kemudian masuk ke dalam mobil bersama sopirnya dan pulang ke rumah. Namun sebelum Abigail tiba di rumahnya, seorang hacker berhasil meretas sistem keamanan rumah Abigail, sehingga 3 orang penjahat dapat masuk dengan mudah melalui pintu depan. Hey, no one said it was a kid. Tak lama kemudian Abigail tiba di rumah dan mencoba beristirahat di kamarnya. Namun para penculik tiba-tiba muncul dan membiusnya, membuat Abigail tidak sadarkan diri. Lalu mereka kemudian menyeret Abigail keluar dan membawanya ke dalam sebuah mobil van. Tak lama kemudian kelompok tersebut tiba di sebuah rumah tua bertemu pemimpin mereka, yaitu Lambert, yang sedang berdiri menyambut kedatangan mereka. Made good time. Abigail kemudian dibawa ke sebuah ruangan di mana dia tidak sadarkan diri, tangannya diborgol dan diikat di tempat tidur. Diketahui kelompok penculikan terdiri dari 6 anggota bernama Frank yang diduga sebagai pemimpin, Joey, mantan petugas medis, Dean, pengemudi yang melarikan diri, Peter, pria yang berotot, Sammy, seorang hacker, dan Rickles, penembak jitu. Namun ini bukanlah nama sebenarnya, melainkan nama kode yang diberikan oleh Lambert. Lambert meminta mereka tidak mengungkapkan nama asli atau latar belakang mereka, karena operasinya hanya berlangsung selama 24 jam. Lambert juga menyita ponsel mereka untuk memastikan kerahasiaan operasi tersebut. Dan sekarang tugas mereka hanya perlu menjaga gadis itu. Saat Joey bertanya tentang ayah Abigail, Lambert mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang sangat kaya yang akan kehilangan 50 juta dolar. Ia meyakinkan mereka bahwa setelah uang tebusan dibayarkan, setiap anggota akan menerima masing-masing sebesar 7 juta dolar, dan setelah itu mereka dapat berpisah. Lambert kemudian berkata dia akan menemui mereka setelah 24 jam dan kemudian meninggalkan mansion. Beberapa saat kemudian mereka mulai minum-minum kecuali Joey yang mengaku dia harus segera bersama putranya. Dean kemudian mulai menebak-nebak latar belakang semua orang, tetapi Joey menyela dan mengatakan bahwa dia salah. Anggota lain kemudian mempertaruhkan sejumlah uang, apakah Joey dapat menebak latar belakang mereka dengan benar. Joey dengan tepat menyimpulkan bahwa Frank adalah seorang polisi, Peter adalah anggota mafia,
dan Sammy berasal dari keluarga kaya yang terlibat dalam aktivitas kriminal demi bersenang-senang. Namun di sini Frank juga mengungkapkan identitas Joey dengan tepat, bahwa Joey adalah mantan pecandu. Mendengar hal ini, Joey menjadi sedikit gugup dan pergi untuk memeriksa Abigail yang sudah bangun dan sangat tertekan. Don't ever fuck with me. I knew it. What's happening? I can't tell you that. Joey mengenakan masker dan dengan hati-hati membuka penutup mata gadis itu. Abigail menyebutkan bahwa tangannya sakit, lalu Joey melonggarkan borgolnya, yang kemudian mereka mulai berbicara. Joey menceritakan bahwa dia memiliki seorang putra yang seumuran dengan Abigail. Gadis kecil itu ketakutan dan yakin dia akan mati. Tetapi Joey meyakinkannya bahwa selama dia berperilaku baik dan ayahnya membayar uang tebusan, maka dia akan aman. Joey bahkan berjanji kepada Abigail bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Namun gadis kecil itu menyatakan bahwa seluruh operasi ini tidak ada gunanya karena ayahnya tidak mempedulikannya. Dia juga meminta maaf kepada Joey atas apa yang akan terjadi padanya. I'm sorry about what's gonna happen to you. Mendengar ini, Joey merasa ketakutan dan dia turun ke bawah untuk menemui Frank. Joey memberitahu Frank bahwa gadis itu menyiratkan bahwa ayahnya sangat kejam. Dan Joey kemudian bertanya kepada Frank, apakah Frank tahu siapa ayah dari Abigail. Frank mengaku dia tidak tahu apa-apa, lalu Frank pergi menemui Abigail. Frank tidak menyadari bahwa penutup matanya telah dibuka, lalu Frank yang sedang panik mengancam Abigail dengan pistol, dan bertanya apakah Abigail melihat wajahnya. Abigail menjawab belum, tapi Frank tidak mempercayainya. Frank menekan Abigail untuk mengungkapkan siapa nama ayahnya. Dan Abigail akhirnya menyebutkan bahwa nama ayahnya adalah Christoph Lazar. Christoph Lazar? Frank yang terkejut mendengar nama Christoph Lazar segera turun ke bawah dan menyatakan bahwa dia akan pergi meninggalkan misi ini. Anggota yang lain pun menjadi bingung. Lalu Frank menjelaskan bahwa gadis yang baru saja mereka culik adalah putri dari Christoph Lazar, seorang tokoh kriminal dunia bawah tanah yang terkenal sangat jahat. Semua orang mulai panik, dan Joey menyarankan agar mereka melakukan panggilan telepon tanpa nama lalu pergi. Namun Frank khawatir karena Abigail sudah melihat wajahnya dan bisa mengenalinya. Frank kemudian menyarankan untuk membunuh Abigail, namun Joey menolak dan mengingatkan kelompok tersebut akan hadiah $7 juta. Akibatnya mereka memutuskan untuk melanjutkan operasi tersebut. I'm sorry. What the fuck, dude? Dean mencoba untuk mendekati Sammy, tetapi tidak berhasil. Get the fuck out! Dean kemudian mulai menjelajah rumah dan menemukan dirinya berada di ruangan gelap. Di dinding ada beberapa foto vintage, dan salah satu gadis di dalam dinding itu sangat mirip dengan Abigail. Dean terus mencoba menjelajah dan menuju ke ruang bawah tanah, di mana sebuah pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dean menjadi takut dan mencoba melarikan diri, tetapi sebuah kekuatan tak terlihat menarik tubuhnya. Saat itu Sammy mendengar teriakannya dan bergegas menyelidikinya. Namun tak lama kemudian, Sammy menemukan Dean telah tewas, dengan kepala terpenggal dari tubuhnya. Sammy yang ketakutan mulai berteriak dengan kencang dan segera memanggil yang lain. Setelah kejadian ini, Joey menyebut bahwa pembunuh bayaran Lazar yang terkenal itu bernama Valdez, yang dikenal suka memenggal kepala korbannya. Ternyata FBI telah menangkap 3 anggota utama geng Lazar di New York beberapa tahun yang lalu.
Mereka disimpan dengan aman di sebuah hotel sebelum persidangan dengan penjaga keamanan ditempatkan di setiap sudut, di mana keesokan paginya FBI secara mengejutkan menemukan ketiganya tewas, kepala mereka terpenggal dan organ mereka hilang. Dan anehnya, ruangan tersebut hanya dapat diakses melalui pintu dan jendela di lantai 23. Merasa ketakutan dengan kematian Dean, rombongan itu mulai bergegas memeriksa Abigail yang masih berada di dalam kamar. Hello? Sementara itu, Rickles yang merasa terganggu dengan kejadian tersebut memutuskan untuk pergi keluar. Namun ketika dia mencoba keluar melalui pintu depan, Rickles menemukan pintu lain yang berjeruji besi di depannya. Rickles dan anggota lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menerobosnya, tetapi tidak berhasil. Lebih buruk lagi, tindakan mereka memicu sistem keamanan yang menutup semua jendela dan pintu, sehingga mereka terjebak di dalam. Joey kemudian pergi menemui Abigail dan bertanya apakah ada orang yang mengunjunginya, selain dia dan Frank, pria berkacamata. Gadis itu awalnya menyangkal hal ini, namun kemudian gadis itu mengklaim bahwa pria berkacamata tersebut akan menyakitinya jika dia mengungkapkan rahasianya. Abigail kemudian berbohong bahwa Frank tersebut bekerja untuk ayahnya, dan nama aslinya adalah Valdez. Mendengar ini, Joey pergi untuk menemui Nickel. Joey memberitahu Nickel jika Frank adalah Valdez. Tetapi ketika dia berpisah, Joey tiba-tiba mendengar suara aneh, dan di saat Joey berbalik, ia melihat Rickles berdiri dengan aneh. Joey mendekatinya tetapi merasa ngeri melihat bahwa Rickles telah terluka parah. Sebelum Rickles bisa mengatakan apapun, Rickles meninggal dan jatuh di atas Joey. Joey kemudian mengumpulkan kelompoknya lagi dan menuduh Frank sebagai Valdez. Dia mengungkapkan apa yang dikatakan Abigail kepadanya sebelumnya dan menegaskan bahwa Frank membunuh kedua orang tersebut. Frank menjawab bahwa hal ini tidak benar dan gadis tersebut hanya mencoba memanipulasi dirinya agar saling melawan satu sama lain. Frank yang sudah muak memerintahkan Peter untuk membunuh gadis itu. Namun Joey segera pergi menyusul Peter yang hendak menembak Abigail. Joey menghentikannya tepat pada waktunya. Anggota lain juga datang dan mereka kemudian bertengkar tentang apakah mereka harus membunuh gadis itu atau tidak. Dan di momen ini, Sammy memperhatikan Abigail dengan mudah melepaskan borgolnya. Sammy mencoba memperingatkan yang lain, tetapi Abigail tiba-tiba berubah menjadi vampir dan menyerang Peter. Frank kemudian menembak keningnya, dan sepertinya Abigail mati sesaat. Namun beberapa saat kemudian Abigail bangkit kembali dan mulai menyerang mereka semua. Akhirnya kelompok tersebut berhasil melarikan diri dan mengunci Abigail di dalam ruangan. Saat ini mereka menyadari bahwa semua cerita tentang pembunuhan Valdez yang mustahil adalah benar, karena Abigail adalah Valdez. Dan dia adalah seorang vampir. Mereka mulai mencoba mencari cara untuk menghadapinya. Dan mereka mulai mempertimbangkan untuk menggunakan bahan-bahan dan peralatan seperti siung bawang putih, salib, peluru perak, dan pasak, seperti yang biasa digunakan untuk menangkap vampir. Semua orang kecuali Joey pergi untuk menghadapi Abigail. Namun Abigail dengan santai menari bersama mayat Dean. Sammy kemudian menyerangnya dengan bawang putih, namun Abigail dengan mudah menaklukkannya. Kemudian Abigail melemparkan Peter ke tanah dan memukul dadanya dengan salib, membuatnya berdarah. Sementara itu, Frank mencoba menikamnya dengan tiang kayu, namun dia melucuti senjatanya dan malah menusuk kakinya. Merasa kalah, ketiganya menuju ke bawah tempat Joey merawat luka mereka. Ia berpendapat bahwa meskipun Abigail tampak hampir tidak bisa dihancurkan, tetapi masih ada harapan. Lalu Joey mengingat bagaimana suntikan obat penenang bekerja pada diri Abigail ketika Abigail diculik dari rumahnya. Oleh karena itu, Joey mengusulkan rencana untuk menangkap Abigail sekali lagi dengan menyuntikkan obat penenang tersebut. Setelah itu mereka berempat berpisah dan mulai mencari Abigail. Peter adalah orang pertama yang diserang, jadi dia melarikan diri dan menguncinya di kamar. Namun sang vampir dengan mudahnya mendobrak pintu dan mengejarnya sambil melakukan tarian balet.
Abigail kemudian bertemu dengan Frank dan mencoba mencekiknya hingga mati. Saat Sammy mencoba ikut campur, Abigail menggigit salah satu lengannya, yang pada akhirnya Peter melompat ke arah Abigail, menjepitnya ke tanah, sementara Joey menyuntiknya dengan obat penenang, sehingga menyebabkan Abigail cepat kehilangan kesadaran dan pingsan. Ketika dia bangun, Abigail mendapati dirinya dikurung di dalam sangkar besi. Abigail kemudian mengungkapkan kepada kelompok tersebut bahwa Lambert yang mempekerjakan mereka semua sebenarnya bekerja untuk ayahnya. Abigail menjelaskan bahwa dia telah merencanakan seluruh penculikan hanya untuk bersenang-senang, dan dia akan membunuh mereka semua. Setelah itu, Abigail melanjutkan dengan mengungkapkan identitas sebenarnya dari setiap anggota grup. Dia mengungkapkan bahwa nama asli Sammy adalah Jessica, seorang hacker yang pernah mencuri dari salah satu anak perusahaan Lazar. Nama asli Peter adalah Terence, dan dia adalah bagian dari geng mafia yang mencuri bisnis Lazar. Sedangkan nama Frank adalah Adam Barnett, seorang detektif yang menyamar dan menangkap anggota geng Lazar di New York. Dan yang terakhir ada Joey, yang bernama asli Anna Lucia. Dia adalah seorang petugas medis lapangan yang menghancurkan karirnya setelah kecanduan morfin. Abigail menyebutkan bahwa Joey mulai bekerja sebagai petugas medis bawah tanah sampai dia melukai arteri orang penting dalam kelompok Lazar saat berada di bawah pengaruh. Abigail kemudian mengungkapkan bahwa dia mengumpulkan semua orang untuk membalas dendam atas nama ayahnya. Namun dia juga menawarkan untuk mengampuni nyawa siapapun yang membantunya membebaskannya. Mendengar hal ini, Peter mencoba membebaskannya, tetapi Joey menembaknya. Joey kemudian membawa Peter untuk berobat dan meminta Frank untuk mengawasi Abigail. Saat sendirian, gadis vampir itu mencoba memanipulasi Frank untuk membuka pintu, tetapi Frank tidak bergeming. Akibatnya Abigail sendiri yang mendobrak pintu dan mulai menyerangnya. Ternyata Abigail hanya berpura-pura dikurung agar bisa main-main dengan kelompoknya. Abigail kemudian mencoba membunuh Frank, tetapi sebelum dia dapat melakukannya, Joey datang dan menghancurkan salah satu pelindung jendela, sehingga hal ini memungkinkan sinar matahari masuk ke dalam ruangan. Dan tangan Abigail pun mengalami luka bakar parah karenanya. Setelah itu, Sammy menyarankan agar ada sumber listrik di dalam rumah. Jika mereka bisa mendapatkannya, dia bisa dengan mudah menghancurkannya yang akan mengakibatkan perisainya tercabut. Kelompok itu menyukai ide dari Sammy untuk mencari sumber listrik itu. Nothing. Stay alert. God damn it, why did you all listen to me? Beberapa saat kemudian, Abigail kembali memutar musik dan mengambil kendali atas Sammy yang telah digigit sebelumnya. Sammy langsung berubah menjadi vampir dan menyerang Peter. Peter? Setelah membunuh Peter secara brutal, Sammy mulai menari balet di bawah kendali Abigail. Tak lama kemudian, Joey dan Frank tiba di tempat kejadian dan menyadari bahwa Sammy bertingkah sangat aneh. Sammy memberitahu mereka bahwa Peter sudah mati dan mulai tertawa aneh. Melihat hal ini, Joey dan Frank mulai melarikan diri, sementara Sammy mengejar mereka. Mereka segera tiba di ruang perpustakaan dan mencari perlindungan di bawah sinar matahari. Sammy mencoba mengejar mereka, tetapi Joey menyinari Sammy melalui cermin, sehingga menyebabkan seluruh tubuh Sammy meledak berkeping-keping. We do about the real fucking problem. Saat itu pintu rak buku rahasia pun terbuka,
dan Joe serta Frank masuk ke dalam. Mereka segera menemukan ruang kontrol tempat Lambert memantau mereka sejak awal. Son of a... Mereka mencoba menyerangnya, tetapi Lambert dengan mudah menundukkan mereka karena dia juga seorang vampir. Di momen yang menegangkan ini, Lambert akhirnya mengungkapkan seluruh kebenarannya. Dia mengungkapkan bahwa Abigail mengubahnya menjadi vampir 2 tahun yang lalu. Sejak itu, dia memaksanya untuk memikat musuh ayahnya untuk datang ke sini secara rutin. Meski mendapatkan keabadian dan kemampuan manusia super, Lambert muak menerima perintah dari Abigail dan ayahnya. Lambert kemudian memberikan tawaran kepada Frank untuk menjadi vampir dan membantunya mengambil kendali kerajaan Lazar. Mendengar hal tersebut, Frank menjadi bersemangat dan langsung menerima tawaran tersebut. Lambert lalu melemparkan Joe ke samping dan mulai menggigit leher Frank. Dia pun rela mengizinkannya meminum darah vampirnya untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah transformasi Frank selesai, Lambert memerintahkan untuk membunuh Joe sebagai korban pertamanya. Namun ternyata Frank melakukan pelanggaran terhadap Lambert dan ia menusuk Lambert dengan pasak ke jantungnya yang membuatnya terbunuh seketika. Setelah itu Frank mengalihkan perhatiannya ke Joe dan mencoba membunuhnya. Namun Abigail tiba di waktu yang sama dan mengajaknya berkelahi. Dengan kekuatan barunya, Frank dengan mudah mengalahkannya dan meminum darahnya. Hal ini membuat Abigail sangat lemah dan dia terjatuh ke tanah. Sementara itu, Joe bergegas menuju ke panel kontrol dan menonaktifkan tindakan keamanan. Dia mencoba melarikan diri dari rumah itu, tetapi Joe menemukan pintu keluarnya diblokir yang membuatnya frustasi. Hey, Caleb. It's Mom. You. Tak lama kemudian, Frank menyudutkannya dan mulai melemparkannya seperti sekarung beras. Frank ingin mengubahnya menjadi vampir yang bisa dia kendalikan. You just kill me. Let's have some fun. And then... Pada satu titik, Abigail mendekati Joe dan menyatakan bahwa dia terlalu lemah untuk mengalahkan Frank sendirian karena Frank semakin beringas. Kedua gadis itu kemudian memutuskan untuk bekerja sama dan menghabisi Frank dengan bertarung bersama. Namun bahkan dengan upaya gabungan mereka tidak dapat menyakitinya. Frank malah meraih Joe dan akhirnya menggigitnya. Frank sekarang berpikir bahwa Joe akan melakukan apapun yang dia perintahkan. Lalu Frank menyerahkan sebuah pasak dan memerintahkan Joe untuk membunuh Abigail. Joe berpura-pura mendekati gadis kecil itu, namun gadis kecil itu segera berbalik dan menyerangnya. Abigail juga bergabung dengannya, dan setelah pertarungan sengit mereka berhasil menaklukkannya. Mereka kemudian menusukkan pasak ke jantung Frank sampai seluruh tubuhnya meledak. Oh, fuck. Thank you. Setelah kejadian itu, Abigail berterima kasih kepada Joe dan memberitahu dia bahwa dia sekarang terbebas dari kutukan vampir sejak Frank meninggal. Hal ini membuat Joe lega dan dia bersiap untuk pergi. Namun saat itu Joe dihadang oleh ayah Abigail, Christoph Lazar. Dia mencoba membunuh Joe karena menculik putrinya. Tetapi Abigail segera menghentikannya dan menjelaskan bahwa Joe menyelamatkan nyawanya hari ini.
Lalu Abigail memohon pada ayahnya untuk tidak menyakitinya. Mendengar hal ini, Lazar merasa bersyukur dan memutuskan untuk membiarkan Joey pergi. Film kemudian berakhir ketika kita melihat Joey melarikan diri dari mansion dalam keadaan berlumuran darah. See you around, Joey. What? There's a devil on my shoulder, I feel it. There's a monster in the mirror, my spirit. Oke teman-teman, begitulah cerita dari Abigail, di mana 6 penjahat menculik Abigail berusia 12 tahun, putri seorang tokoh kriminal kaya. Lalu bos mereka lambat meninggalkan mereka sendirian pada malam itu dengan tugas melindungi Abigail sampai mereka mendapatkan uang tebusan. Namun diketahui Abigail yang mereka culik ternyata seorang vampir yang sangat kejam. Mereka pun akhirnya harus berhadapan dengan vampir itu, di mana dalam perburuan melawan vampir, mereka semua akhirnya tewas mengenaskan. Dan hanya satu orang yang selamat, yaitu Joey. Oke, sekian cerita dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.